Gue nemu video ini. Ya. Orang beragama apapun kalau pelit ya pelit. Ya. Ya. Tetap baik. Nggak ada. Orang jahat itu kalau ketemu agama makin jadi jahat. Benar itu. Ya. Ya. Kalau orang itu kemudian dia itu punya hasrat membunuh tinggi, masuk agama, punya saluran untuk membunuh dan masuk surga. Wah, bahaya banget yang gini kan. Ya. Dia meneriakkan kata-kata Tuhannya yang disucikan dengan memukul orang dengan sadis, masuk surga itu. Ya, dipuji-puji oleh orang-orang apa? Orang sekitarnya. Wah, ini pedang Tuhan. Ya, wah keren kan? Menemukan salurannya. Ya, itu. Itu bahaya banget yang seperti itu, ya. Orang jahat ketemu agama makin jahat. Orang baik meskipun nggak beragama tetap baik. Bukan karena agama. Secara isi konten, gue nggak terlalu mempermasalahkan karena memang terdapat banyak fakta kaum beragama yang secara moralitas masih harus belajar caranya jadi manusia, caranya memahami manusia. Gue nggak pungkiri itu. Gue pun secara pribadi banyak dikecewakan orang-orang yang terlihat soleh, orang-orang yang terlihat taat, tapi minus adab, minus integritas, minus profesionalitas. Mungkin bisa jadi juga gue bagian seperti itu. Tapi gue khawatir dengan kemasan narasi seolah-olah religiusitas itu nggak berguna. Postingan ini di-save dan dikomentari ribuan orang yang mengangguk setuju. Bahkan di caption menarik nih, tertulis negara sekuler itu cenderung lebih baik. Ini berarti mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya, negara religius itu buruk. Dan narasi ini memunculkan banyak pertanyaan di benak gue. Pertama nih ya, soal kebingungan gue tentang dasar moralitas. Pada saat orang bilang bahwa seseorang itu berbuat dan berperilaku baik, lalu definisi baik itu didasarkan pada anggapan banyak orang, maka secara tidak langsung sebetulnya kan dia sedang mengamini pandangan ala filsafat utilitarianisme, bahwa baik buruk itu didasarkan pada suara mayoritas, yang suara mayoritas itu bersepakat berdasarkan pada asas kebermanfaatan. Nah, masalahnya ada di sini. Pada saat mayoritas orang menyepakati berdasarkan kebermanfaatan sesuatu yang dilarang agama, misalkan dia menyetujui khamr karena ada kebermanfaatan di sana, menyetujui riba karena bermanfaat, menyetujui zina atas dasar konsen karena bermanfaat, menyetujui hombreng, bahkan menyetujui kecurangan dan nepotisme berdasarkan ada manfaat di sana. Bukankah ini memunculkan problem baru? Terlebih saat ini kita bisa dan memungkinkan merekayasa opini. Kita bisa memfabrikasi keburukan, disulap jadi indah lewat algoritma, lewat suntikan dana, pengerahan buzzer dan juga media, lewat penguasaan data. Dari sini kebaikan dan kebenaran bukankah menjadi relatif? Lalu pertanyaannya, kenapa kita masih memperjuangkan kebenaran jika toh itu relatif dan tidak pasti? Lalu yang kedua, soal diksi membunuh atas dasar agama. Bukankah faktanya sekularisme juga dibangun di atas gelimangan darah dan air mata? Berapa juta orang yang mati di Perang Dunia Pertama dan Kedua? Berapa juta orang yang juga meninggal di tangan rezim sekuler yang fasis? Lalu apa bedanya orang membunuh berdasarkan agama dengan orang membunuh berdasarkan patriotisme? Lalu bagaimana kita menjawab soalan nasionalisme yang karena pemahaman ini membiarkan pagar duri perbatasan itu tetap rapat di saat jutaan warga Gaza setiap saat bernafas dengan kematian di depan? Lalu bukankah Amerika yang mendukung Zionisme itu sekuler? Bukankah Inggris, bukankah Perancis, dan banyak sekutu barat yang secara resmi mendukung genosida itu juga sekuler? Jadi pandangan ini kalau kita benturkan dengan fakta, bukankah menjadi mentah?